Pak Zhang, minum air. Tambah suplemen baik untuk kesehatan Anda. Bantu Anda istirahat. Zhang Jianxing, orang tua, mau melawan? Turun sekarang. Zhang Tianfang, ayah. Ah, Pak Zhang, Anda kembali. Tadi ayah tersedak minum lalu jatuh sebelum duduk stabil. Apa-apaan ini? Baru kemarin saya mempekerjakan kamu. Kamu pengasuh profesional? Hari ini malah membuat ayah jatuh. Bagaimana kamu merawat ayah saya? Ah, Jia. Ayah, apa yang terjadi? Ayah. Pak Zhang, jangan panik. Ayah Anda hanya kaget lalu tertidur setelah santai. Lihat napas Bapak tenang. Orang tua biasanya begini, tidur siang. Nggak bisa lama semangatnya. Iya. Mungkin aku yang terlalu cemas tadi. Aku antar ayah balik ke kamar istirahat dulu ya. Pak Zhang, aku masak dulu. Oke. Bersambung. Pak, Bibi itu kayaknya aneh deh. Papanya Congcong kerjaannya bakal kena PHK. Kakek duduk di kursi roda lagi. Aku sibuk, gak bisa bolak-balik, jadi aku panggil orang. Bu Hi babysitter terbaik di kompleks. Kamu pemalu. Tapi harus terbiasa ada orang asing di rumah. Paham, Congcong? You can vegetable. Cium obat kakek, rasanya pahit dan baunya busuk. Congcong, obat memang gak ada yang gak pahit, kan? Halo, baik, aku segera ke kantor. Ya, oke. Ayo, Congcong. Pas banget, aku antar kamu ke sekolah. Yuk. Bu Hi, rawat bapakku baik-baik ya. Oke, Pak Zhang. Baik-baik aja. Mata kecil ini cukup tajam. Pak Tua, saya bereskan ruangan sedikit. Biar segar-segar ya. Harus tunggu beberapa hari. Hari pertama sudah menemukan barang bagus. Saya tahu kamu pasti punya barang bagus. Hua, kamu sedang ngapain? Bersambung. Zhang, jangan salah paham. Saya lihat Pak Tua berkeringat. Cari selimut yang lebih tipis untuk dia. Pak Zhang, kenapa Anda kembali? Saya lupa dokumen perusahaan di rumah. Tianfang, Tianfang. Jangan pergi. Ayah, Anda sudah bangun. Mau bicara apa? Wah, kelihatannya ayah haus. Lihat bibirnya kering. Kalau begitu, ambilkan segelas air. Kenapa bengong? Cepat pergi. Ah, Pak, mau bilang apa? Ada apa denganmu hari ini? airnya sudah datang, Pak Zhang. Suhunya pas banget. Pak, kenapa? Bukannya tadi mau minum air? Pak Zhang, sepertinya beliau ingin Anda yang menyuapkan air. Anak yang menyuapkan, itu kan bentuk bakti.
Pak, nanti kalau sudah lewat masa-masa sulit ini, aku pasti akan luangkan waktu lebih banyak untuk menemanimu. Ya sudah, minum saja. Untung aku masih punya 1 bungkus obat tidur terakhir. Kasih air apa ke ayahku? Ayo, belum selesai. Pak tua kelelahan, dia tertidur. Halo, selamat siang. Oke, saya segera ke kantor. Jaga ayahku, aku pulang lebih awal malam ini. Baik, jangan khawatir, Tuan Zhang. Dia pergi kerja. Kesempatan bagus sekali ini. Aku nggak bisa melewatkannya. Hahaha, barang bagus. Wah, keluarga yang baik sekali, hahaha. Buhi, panggil ayahku bangun buat sarapannya. Ayo pergi saja. Ayah, kakek belum bangun ya? Biasanya jam segini kakek udah bangunkan. Mungkin kemarin capek, tidurnya agak lama. Ayo makan dulu. Belum bangun? Tidur berapa lama? Gak mungkin. Hei, orang tua. Bangun, bangun. Kak, waktunya bangun dan makan. Ayah, kakek nggak bangun. Cepat bawa ke rumah sakit. Ayah, Dokter, bagaimana kondisi ayah saya sekarang? Pak Wang telah melewati masa kritis, tapi dosis obat tidur di tubuhnya melebihi batas aman, penyebab utama dia pingsan. obat tidur? Apa ini ulah Buhi? Bersambung. Betul, Pak Zhang. Ini hasil tes menunjukkan kadar obat tidur tinggi dalam darah ayah Anda. Ini tidak mungkin. Ayahku hanya makan obat jantung yang diresepkan rumah sakit. Masalahnya ada di sini. Yang terdeteksi bukan obat tidur biasa, tapi zat terlarang yang ilegal menurut negara. Efek sampingnya sangat besar. Obat terlarang? Bagaimana bisa? Obat itu sudah menyebabkan kerusakan permanen pada saraf di tenggorokan ayahmu. Kalaupun sadar, dia tidak akan bisa bicara dalam waktu dekat. Tidak bisa bicara? Semua salahku, aku tidak menjaga ayahku dengan baik. Dokter, apakah obat pahit baunya menyengat? Anak kecil, kok kamu tahu obat-obatan terlarang punya bau mencolok? Hari itu, obat yang tante Hi kasih ke kakek. Baunya seperti ini. Ifang Hua berani-beraninya menyakiti ayahku. Aku akan mencari dia. Kakek, kamu kenapa? Jangan-jangan nggak bisa bicara lagi, ya? Nggak bisa bicara sih malah bagus, kakek. Anakmu melakukan PHK di perusahaannya. Kalau dia minta aku jaga kamu, aku akan lakukan. Tapi kamu juga harus kerjasama, kan? Kalau anakmu stres terus kehilangan pekerjaannya. Cucu kamu gimana? Biaya sekolah saja tidak bisa dibayar. Kamu tetap tenang. Anggap tidak tahu apa-apa. Ifang Hua, kamu berani memukul ayahku. Bersambung. Ayah. Kamu baik-baik saja? Ifang Hua, apa yang kamu lakukan? Pak Zhang, Anda salah paham. Tangan paman ada di luar. Saya hanya ingin menyelimutinya. Ayah, apa benar begitu? Aku tanya lagi. Bagaimana obat tidur ada di tubuh ayahku? Dokter bilang obat terlarang. Obat tidur? Nggak tahu.
Saya cuma kasih obat jantung resep rumah sakit. Diminum tepat waktu dengan dosis sesuai. Nggak benar, obat cair yang tumpah bau busuk. Dokter bilang obat cair bau itu terlarang. Pak Zhang, dengarkan aku. Aku pengasuh dengan reputasi baik di kompleks. Tidak mungkin aku merusak nama baikku untuk hal keji seperti itu. Mungkin ada kesalahan dari rumah sakit saat meresepkan obat. Tanya langsung ke dokter. Tapi rumah sakit seperti ini pasti nggak akan mengakuinya. Aku lihat berita online baru-baru ini. Katanya rumah sakit ini sering salah kasih obat dan menyiksa orang tua. Nggak percaya? Lihat aja, Pak Zhang. Serius ada hal kayak gini? Untung aku punya berita hoax tentang rumah sakit ini. Kali ini kamu nggak percaya juga pasti percaya deh. Nggak mungkin. Catatan obat di rumah sakit kami lengkap, dari gudang sampai resep. Nggak mungkin salah kasih obat. Kasih obat yang melanggar aturan. Pak Zhang, lihat nggak? Aku bilang rumah sakit nggak punya hati, pasti cuma nyalahin orang lain. Dokter, jelaskan. Jika ini kesalahan rumah sakit, saya akan gugat. Mana mungkin salah kasih obat? Aku akan ke apotek untuk ambil semua rekaman data obat dan CCTV buat kalian lihat. Bersambung. Pak Zhang, rumah sakit ini tidak wajar. Sebaiknya bawa ayah pulang saja, tidak bisa tinggal di sini. Kita tunggu ayah istirahat dulu baru pergi. Halo. Sekarang juga. Baik, saya segera kembali ke kantor. Ada urusan mendesak di perusahaan. Saya harus segera ke sana. Pak, ada urusan mendesak di perusahaan. Saya harus ke kantor. Kak Hi, tolong jaga ayah saya. Saya ke kantor dulu. Silakan bekerja dengan tenang, Pak Zhang. Saya pasti menjaga ayah dengan baik. Ada apa, Cong-Cong? Ayah, aku pikir Tante Hi agak aneh. Cara dia melihat kakek menyeramkan. Cong-Cong. Kamu terlalu berpikir. Tante Hi mungkin memang bicara langsung. Jangan pikir yang aneh-aneh. Baiklah, waktunya sudah hampir habis. Aku harus antar kamu ke sekolah. Ayo jalan. HM, untung kamu bijak tadi gak ngomong sembarangan. Anakmu umurnya udah segitu, sekarang ini kerjaan gak gampang dicari. Mending kamu pikirin anakmu ya. Mari kita buat kesepakatan. Selama kamu dengan baik-baik kasih tahu aku barang berharga di rumah kalian, aku gak akan ngapa-ngapain kamu. Kamu tidak bekerja sama. HMH. Kalau begitu, jangan salahkan aku ya. Pak Zhang, segera kembali ke rumah sakit. Bersambung. Hua Fang, tadi aku sudah lihat semuanya. Apa yang aku lakukan? Aku menyelimutinya, rumah sakit sampai ngurus hal itu? Salamuti, aku nggak lihat gerakan mengancammu, pengasuh yang menyiksa orang tua harus dipenjara. Penjara, rumah sakit hitam harus ditutup. Salah obat mencelakai orang. Sekarang kamu masih mau memfitnah. Fitnah kepada kami punya bukti, semua keadaan ada di sini. Nggak ada tuh obat terlarang seperti yang kamu bilang. Siapa tahu rumah sakit nggak bikin catatan palsu. Nama baik rumah sakit rusak sejak lama. Bukti sudah jelas, apalagi yang mau kamu sangkal? Nggak bisa, benda ini sama sekali nggak boleh jatuh ke tangan Zhang Tianfang. Apa yang kamu lakukan? Cepat kembalikan ke aku. Bukti apa lagi yang ada? Cuma omongan kamu? Apa kamu pikir orang tua tidak bisa ngomong jadi kamu bisa seenaknya sendiri? Seenaknya sendiri. Bukannya aku ingin memudahkan semua orang, aku merawat orang tua karena ingin dapat keuntungan dari rumah itu. Selama ini aku hidup begitu. Kamu mencuri barang dari rumah majikanmu? Itu upah kerja keras pantas aku dapatkan. Orang sepertimu pasti kena karma. Haha. Bukannya sekarang aku hidup dengan baik? Aku ini pengasuh terbaik di lingkungan ini. Kalau orang tua ini tidak ada, aku cari keluarga baru lagi. Hi Fang Hua. Apa maksud perkataanmu barusan? Ayo, maksudmu orang tua ini nggak bisa. Tinggal ganti yang baru? Pak Zhang, kalau orang tua nggak suka saya tinggal pergi ke keluarga lain. Begitu maksud. Pak Zhang,
Pembantu ini sudah mengakui memberi obat tidur kepada ayah Anda. Dan melihat dia mengancam ayah Anda. Pak Zhang, dokter asal bicara, memfitnah saya. Kalau nggak percaya, tanya ke orang tua itu. Ayah selalu ada di sana, dia melihat semuanya. Ayah, apa kata dokter itu benar? Kalau benar, anggukan saja kepala. Bapak, jangan takut. Anda dengar sendiri pembantu sudah mengakui semuanya. Sekarang, katakanlah. Saya dan putramu akan melindungimu. Pak Zhang, lihatlah. Dewa tua itu sudah menolak dokter ini. Dia ingin membuatku pergi supaya merekomendasikan pekerja rumah sakit mereka untuk komisi. Apa yang rumah sakit kalian lakukan? Salah kasih obat, tidak mengaku, sekarang fitnah orang baik. Pak Zhang, tenang, dia punya resep obatnya. Cukup. Aku tidak mau dengar alasan kalian lagi. Ayah, ayo kita pulang. Kita tidak bisa tinggal di rumah sakit ini. Paman, ini apa? Ini resep dari rumah sakit. Tapi sekarang disobek. Nak, pulanglah, nasihati ayahmu. Dia tertipu pengasuh. Apa Bibi Hi benar-benar orang jahat? Kakekmu kalau terus bersamanya bisa dalam bahaya. Bersambung. Kakekmu kalau terus bersamanya bisa dalam bahaya. Aku mengerti. Aku akan melindungi kakek. Anak jalannya cepat sekali. Maaf, bibi besar, aku lagi ada urusan penting. Anak ini, Kak Hi, masak saja dulu. Baik, Pak Zhang. Ayah, istirahat yang baik ya, aku mau lanjut kerja. Kakek, bilang jujur sama aku, apakah pengasuh mengancam kakek? Cong-cong, jangan ganggu kakek istirahat ya. Ayah, lihatin, ini yang disobek oleh pengasuh. Ini adalah catatan penggunaan obat dari rumah sakit. Apa mungkin rumah sakit memang tidak salah kasih obat? Ayah, jangan terd, pengasuhnya suka mencuri barang. Dokter sendiri dengar dengan jelas dia bicara begitu. Ayah coba cek, pasti ada barang yang hilang di rumah. Ayah, mungkin ada barang hilang. Ayo cek lagi. Cincin emas di laci ini hilang. Pak Zhang, makan malam apa? Saya segera masak. Pak Zhang, ada apa? Pasti dia yang ambil, ayah. Bersembung. Xiao Chong, jangan ngomong begitu. Saya nggak pernah buka laci itu. Bu Hi, cincin emas ayah saya ada di laci ini. Sejak Anda datang, cincin itu hilang. Bagaimana Anda menjelaskan? Aduh, Pak Zhang, cincin emas itu berharga. Aku tak berani mengambilnya. Mungkin kau bisa mencarinya lebih teliti. Apakah letaknya di tempat lain? Izinkan saya membantu Anda mencari. Lihat, kita temukan Tuan Zhang. Cincin emasnya ada di sini, terguling tidak sengaja. Itu ada di dalam laci. Saya minta maaf. Aku terlalu terburu-buru. Tidak apa-apa. Wajar merasa cemas saat barang hilang dari rumah. Ayah dan ayah ini punya ini. Saudari Hi juga memiliki kwitansi rumah sakit. Cong-cong bilang kamu merobeknya. Pak Zhang, ini dokumen palsu. Bersambung. Catatan komputer bisa diubah, rumah sakit menghindari tanggung jawab, mereka bisa lakukan apa saja. Kalau tidak, berani saya merobeknya? Cong-cong dibohongi dokter itu, pasti dia berkata sesuatu padanya. Menyuruhnya membawa dokumen palsu pulang. Tidak begitu, ayah. Dokter itu benar-benar baik. Cong-cong, masih kecil, belum tahu kejamnya rumah sakit. Pak Zhang, kamu juga sudah lihat berita itu, kan? Beritanya sepertinya benar.
Pak Zhang, cepat pergi ke kantor, jangan tunda pekerjaanmu. Urusan rumah saya serahkan padamu ya. Congcong, jangan terus curigai Bibi Hi. Saya pergi dulu, Bu Hi. Baik, hati-hati ya, Pak Zhang. Sial, berani-beraninya membuatku kehilangan cincin emas. Kalau berani ganggu lagi, akan aku buat perhitungan. Fih, Bersambung. Pak Tua, dengar nih. Jangan mutar-mutar lagi, cincin emas itu cuma barang kecil. Pasti di rumah ini ada barang yang lebih berharga. Jangan pura-pura tidur. Anakmu nggak di rumah, cucumu juga udah tidur, kamu lagi bisukan. Nggak bisa teriak. Kasih tahu aku barang-barang berharga itu disembunyikan di mana, aku pasti baik-baik sama kamu. Kalau enggak, barang ini aku punya banyak lagi. Kalau kamu bilang, semua akan jadi lebih baik. Dasar tua bangka, jangan sok keras kepala ya. Congcong sudah bangun? Haus? Tante ambil air untuk minum. kenapa kakek kok wajahnya pucat? Bersambung. Iya, kakek tadi capek banget. Jadi kita jangan ganggu dia, biar dia istirahat. Aku mau tidur dengan kakek. Aku akan lindungi kakek. Congcong harus nurut, jangan ganggu kakek. Tante Hi ada di luar pintu. Kalau ada apa-apa, panggil aja. Sial, kenapa dia datang saat ini? Jangan-jangan dia sengaja lagi. Cuacanya bagus, ayah. Saya bawa kakek ke bawah untuk berjemur. Cucu pintar, niatmu bagus. Tapi bisa urus sendirian? Kakek sekarang duduk di kursi, naik turun tangga cukup sulit. Bagaimana kalau temani kalian ke bawah? Bersin rumah saja di sini. Aku bisa urus kakek dengan baik. Yakin bisa sendiri, cucu? Bisa, ayah. Akan pelan-pelan dorong kakek. Bu Hi, di rumah saja bersin. Biar cucu bawa ayahku turun untuk segar-segar. Aku juga akan berangkat kerja. Bu Hi, bersin rumah saja ya. Setelah selesai, aku harus berangkat kerja. Baiklah. Congcong, hati-hati ya, cepat kembali. Kak, kamu sudah merasa lebih baik? Semalam apa yang Tante Hi bicarakan denganmu? Wah, bukankah ini Jiansing? Sudah beberapa hari tidak kelihatan. Kenapa wajahmu terlihat begitu lesu? Congcong benar-benar anak baik ya, masih ingat mengajak kakeknya keluar berjemur. Keluarga kalian baru saja mempekerjakan pembantu. Kenapa tidak kelihatan orangnya? Namanya Bu Hi. Apa? Apa dia Hi Fanghua? Kenapa nama ini terdengar familiar? Bibi, apakah kamu mengenalnya? Aku cuma pernah dengar. Tapi nggak ingat dengan jelas. Sepertinya aku punya sedikit kesan. Bibi, bisa bantu aku nggak? Ada APA NK? Bisa nggak tolong tanyain soal Ibu Hi ini? Aku merasa dia aneh. NK. Kamu menemukan sesuatu? Kakekku nggak bisa bicara, tapi aku merasa sangat ketakutan. Obat dari Tante Hi untuk kakekku rasanya aneh. Anak baik, jangan cemas, Tante bantu cari tahu ya. Di daerah kita kan banyak tetangga. Mungkin ada yang tahu tentang dia. Makasih banyak, Tan. Pasti masih ada yang lain. Sebenarnya disembunyikan di mana ya? Satuan, puluhan, 100.000. Begitu banyak uang, bersambung, banyak uangnya. Aku harus tahu kata sandinya. Kalian sudah pulang? Kakek, capek, aku baru masak sup jamur putih.
nanti cobain. Bibi, ngapain bongkar lemari kakek? Cong-cong, kamu salah paham. Aku cuma bersih-bersih kamar. Aku lapin lemari kakekmu. Lihat nih. Kain lap masih di sini. Aku sekalian lap-lap. Lupa menutup laci rapat. Kamu lihat, aku memang pelupa. Ayah, aku pulang. Hari ini rasanya bagaimana? Ayah, kenapa wajahmu pucat sekali? Lebih buruk dari tadi pagi sebelum keluar. Tuan sore keluar berjemur dengan Cong-cong. Pulang langsung begini. Apa kena angin di luar atau obat dari rumah sakit bermasalah? Ayo, belum selesai. Aku akan menggugat rumah sakit ini. Mereka kasih obat salah ke ayahku, ganggu pengobatan, jadi begini. Pak Zhang mendukungmu. Rumah sakit tamak harus dihukum. Kakek yang baik sampai nggak bisa bicara karena mereka. Ayah, jangan gugat rumah sakit. Nggak akan menggugat. Rumah sakit bikin kakekmu kayak gini, masa nggak tanggung jawab? Bukan salah rumah sakit. Salahnya apa? Jangan gugat rumah sakit. Dokternya orang baik. Cong-cong, kamu masih kecil, nggak ngerti. Nanti kalau masa PHK ayah selesai, ayah pasti akan bela kakekmu. Buhi, beberapa hari ini terima kasih sudah bantu jaga ayahku dengan baik. Aku pasti akan merawat Pak Tua dengan baik. Cong-cong, kamu masih kecil. Banyak hal belum kamu mengerti. Dengar kata orang dewasa. Pak Zhang, aku antar Pak Tua kembali ke kamar untuk istirahat dulu. Pak Tua, orang bijak tidak berkata berputar. Buku tabungan ini sudah kutemukan. Nih, akan dilanjutkan. Buku tabungan ini sudah kutemukan. Uang sebanyak ini hanya tersimpan, kan? Berikan aku kodenya, aku bantu menyimpannya. Jangan susah, anakmu sibuk menuntut rumah sakit, tak punya waktu untukmu. Cucumu kecil, dia bisa apa? Aku tanya lagi, apa kode sandinya? Aku gak punya banyak kesabaran untuk ini. Dasar tua bangka. Kamu lumayan tahan juga ya. Besok aku akan urus kamu lagi. Ayah, kenapa wajahmu hari ini terlihat makin buruk? Tuan Zhang, kesehatan Pak Tua belum juga pulih. Semua gara-gara rumah sakit itu. Kak, apa kamu baik-baik saja? Pak, luka ini bagaimana ceritanya? Belum selesai. Luka bagaimana ceritanya? Apa yang terjadi dengan Hi Fang Hua? Waduh Pak Zhang, jangan salah paham, bukan saya yang menyebabkan ini. Kalau begitu saya tanya, kenapa tangan ayah saya terluka? Bagaimana bisa terjadi? Wah Pak Zhang, bukankah ayahmu beberapa hari ini lengan sakit? Saya coba pijat, mungkin saya terlalu keras. Lagi pula saya pikir kalau dipijat lebih kuat bisa melancarkan darah beku, malah jadi seperti ini. Maaf banget, Pak. Niat saya baik, tapi jadi salah. Kenapa nggak bilang sakit tadi? Pak, ini bukan karena pijatan. Pak Zhang, saya orang desa, nggak paham teknik rumit. Saya hanya ingin meringankan rasa sakit ayahmu. Kalau aku mau celakakan Bapak, apakah aku bisa sebodoh ini dan meninggalkan bekas jelas? Buhi. Ini gara-gara pijatan? Ada lanjutannya, Buhi. Benarkah ini gara-gara pijatan? Serius. Kalau aku bohong, aku kena petir. Aku lihat Bapak kesakitan, aku panik. Sudahlah. Kalau sakit, bilang saja, Pak. Buhi, kalau tidak tahu cara, jangan pijat. Iya, ingat, lain kali pasti hati-hati. Xiao Chong, jangan terlalu keras sama Tante Hi. Dia kan gak sengaja. Suruh aja Tante Hi kasih salep. Hei, si tua. Aku tanya, kamu sengaja tunjukin luka itu ke anakmu siang tadi, ya? Pikir cara itu berhasil? Sekarang anakmu percaya sama aku sepenuhnya. Apapun yang aku bilang, dia percaya. Pak Tua, ayo katakan. Di mana barang-barang berharga itu? Tunggu kelanjutannya.
jangan buru-buru. Aku cuma mau bantu bersin. Lihat, kamar ini berantakan banget. Barang begini disimpan buat apa? Kalau nggak mau sebut di mana barangnya. Kalau gitu aku harus cari sendiri. Hei ya, marah banget ya. Bersambung. Pak Tua, ada apa denganmu? Jangan nakutin aku ya. Pak Tua, ada apa denganmu? Jangan pura-pura bodoh dong. Jangan-jangan beneran bodoh nih. Ayah, kamu sudah sadar? Ayah. Ada apa, Ayah? Ayah, Anda tidak mengenali saya? Tian Fang. Bersambung. Bu Hi, cepat datang, lihatlah, Ayah sepertinya tidak mengenali saya lagi. Waduh, jangan-jangan gara-gara saya semalam bikin dia marah. Pak Zhang, jangan khawatir. Orang tua di usia ini kadang jadi linglung, ya istilahnya pikun. Ayah saya kemarin baik-baik saja, kok hari ini tiba-tiba? Ya, penyakit ini datang tanpa tanda-tanda. Saya merawat beberapa orang tua. Kemarin baik-baik saja, keesokan harinya sudah tidak mengenali orang. Ini proses alami, tidak ada yang bisa dilakukan. Ayah. Aku belum sempat berbakti. Kenapa tiba-tiba begini? Pak Zhang, jangan sedih. Kondisi orang tua begini. Nanti perawatan lebih teliti. Jangan khawatir. Aku nanti pasti akan berusaha. Bersambung, Mbak Hi. Dulu aku salah paham. Tak disangka kamu selalu menjaga ayahku dengan tulus. Bulan ini gaji kamu saya tambah. Merawat bapak sudah tugas saya. Keluarga Anda juga berjuang. Bu Hi, soal uang jangan khawatir. Kami punya tabungan. Apalagi dengan kondisi ayah saya sekarang, saya pasti nggak akan memperlakukanmu dengan buruk. Waduh, tabungan itu disimpan di mana sih sama ayah saya? Tabungan ada sama saya, kalau dia mulai mencarinya nanti. Hah? Ada di laci. Pak Zhang, soal tabungan nggak perlu buru-buru. Kondisi bapak butuh istirahat dan tenang. Tambah gaji nggak perlu, uang lebih baik disimpan untuk beli suplemen buat bapak. Bu Nyonya Hi, saya tahu merawat orang tua yang tidak bisa mengurus diri sendiri ada biaya tambahan, jadi nggak perlu tambah uang. Saya nggak enak. Bersambung. Pak Zhang, benar-benar nggak usah. Ayah, aku telat sekolah, aku sampai. Cong-cong, ayah harus kasih tahu sesuatu ke kamu. Kakekmu mungkin kena demensia. Sekarang dia nggak kenal saya lagi. Nggak mungkin, kakek baik-baik aja. Dia kedepan saya. Cong-cong. Kata Tante Hi, penyakit kayak gini emang begitu. Tiba-tiba saja. Kenapa lagi-lagi Tante Hi, kok selalu percaya kata-katanya? Kak, gak kenal aku lagi, Teku Cong-cong. Cong-cong, kamu. Halo. Baik, segera kembali ke kantor, ya. Kakek gak mungkin tiba-tiba berubah seperti ini.
Pasti Yula Hifanghua. Aku harus cari tahu kebenarannya. Bersambung. Aku harus lindungi kakek dan cari tahu kebenarannya. Masih kecil tapi lumayan cerdas, ya. Kak, aku pasti akan cari tahu segalanya. Masih mau foto aku? Tidak mungkin. Kata sandinya belum tahu, taruh kembali supaya tidak ketahuan. Bersambung. Cong-cong, baru berapa hari saja. Kenapa kakekmu jadi begini? Bibi, kata ayah kakek kena demensia. Tidak mungkin, kakekmu memang tubuhnya kurang sehat, tapi pikirannya masih lumayan segar. Beberapa hari saja tidak akan seperti ini. Bibi, soal yang aku titipkan, ada kabar? Jangan bilang ke Cong-cong. 2 hari ini tante memang cari tahu sesuatu. Hifanghua itu pernah kerja di beberapa rumah di komplek ini. Lalu gimana, Tan? Aneh juga sih. Orang tua yang dia urus meninggalnya cepat banget. Lama-lama 1 bulan, kalau cepat cuma 2-3 hari. Hah. Tapi mereka meninggalnya sangat tenang. Semua orang panggil dia Penggasu Emas. Maksudmu apa, Bibi? Bibi, jangan bicara tanpa bukti, tapi hati-hati sendiri, ya? Oke, aku mengerti, Bibi. Ayah, hari ini aku dengar sesuatu tentang Tante Hi. Bersambung. Ada apa lagi, Cong-cong? Lansia yang dirawat Tante Hi semuanya cepat meninggal. Ayah, menurutmu aneh nggak? Kakek jadi pikun. Tante Hi ada masalah. Maksudmu, semuanya pergi terlalu cepat? Cong-cong, jangan berpikir aneh-aneh. Mungkin itu cuma kebetulan. Papa, nggak mungkin semua itu kebetulan. Pak Zhang, Cong-cong waktunya makan. Bu Hi. Cong-cong, katanya orang tua yang ibu jaga cepat meninggal, ya? Ternyata maksudnya, Pak Zhang. Cong-cong kecil, mungkin salah dengar. Dulu saya biasa merawat lansia yang sakit parah. Para lansia sudah di stadium akhir kanker atau mengalami kegagalan organ. Saya berusaha membantu mereka, supaya rasa sakit bisa... Nggak seperti itu, Papa. Aku akan bicara ke Bibi besar. Bersambung. Li Jie, maaf merepotkan Anda. Aku dengar dari Cong-cong. Dia bilang Anda bilang, orang tua yang dirawat Hijie sepertinya cepat meninggal. Apa benar begitu? Tian Fang, aku juga dengar dari orang lain. Katanya orang tua yang dirawatnya meninggal tenang tanpa menderita. Bibi, tadi Anda tidak bilang begitu. Anda bilang, Cong-cong, bibi tua, pendengarannya kurang baik. Kadang apa yang aku dengar tidak lengkap, mungkin hanya salah paham. Tian Fang, Ada Septi Pansy. Aku pergi dulu. Jaga ayahmu baik-baik. Cong-cong. Jangan langsung percaya gosip lagi, lihat tuh kan cuma salah paham. Gak apa-apa, Pak Zhang. Cong-cong cuma khawatir, jadi panik. Bisa dimaklumi. bersambung. Bu Hi, masak lebih banyak malam ini buat bantu ayahku pulih ya. Oke, siap. Dia benar-benar periksa aku. Ada lagi nenek yang sok peduli urusan orang. Gak bisa ditunda lagi, harus cepat cari kata sandinya. Kak, kenapa luka lagi?
Luka baru di tangan kakek itu kenapa? Apa kamu pukul dia lagi? Cong-cong, kenapa bicara sembarangan? Orang tua susah bergerak, jatuh terpeleset biasa. Itu bukan jatuh, itu gara-gara kamu pukul dia. Cong-cong, apa nih? Jangan teriak sama Tante Hi begitu. Ayah, kakek Luka baru lagi. Dia yang pukul. Tante Hi, apa-apaan ini? Ayo, belum selesai. Pak Zhang, saya gak ngerti kenapa Cong-cong gak suka. Orang tua itu udah gak sadar. Kalau jatuh atau terpeleset, Cong-cong. Connie, kondisi kakek sekarang spesial, kita harus pengertian, Pak. Luka di tubuh kakek jelas karena dipukul. Cong-cong, kamu bilang aku memukul. Mana buktinya? Jangan fitnah. Benar, Cong-cong. Bibi Hi merawat kakekmu lama dan selalu perhatian padamu. Aku punya bukti. Apa? Sudah tahu dia tidak akan mengakuinya. Makanya aku pasang kamera pengawas. Lihat, ini dia buktinya. Cong-cong, kalau kamu bilang begitu, tunjukkan rekamannya sekarang. Kenapa kamera ini masih rusak sih? Cong-cong, ini buktinya yang kamu bilang? Lagi pula, kenapa kamu malah pasang kamera diam-diam? Ayah, pasti ada yang merusaknya. Cong-cong, kamu keterlaluan banget. Ayah bilang tugasmu terlalu sedikit, makanya kamu santai di rumah. Pak Zhang, anak itu masih kecil. Kalau buat salah sedikit wajar saja. Cong-cong. Lihatlah, Tante Hi sangat pengertian padamu. Mulai besok kamu pergi ke tempat les. Jangan ganggu Tante Hi lagi saat dia merawat kakek, oke? Aku mau di rumah temani kakek. Cong-cong, kamu harus pergi. Kalau begini, kamu lama-lama bakal kebawa buruk. Ayah, aku salah. Yang penting kamu sadar salahnya. HP ini disita mulai sekarang. Nanti aku akan bawa kakek ke rumah sakit. Kamu di rumah introspeksi ya. Kalau CCTV nggak berhasil, masih ada ini. Kamu pasti bakal ketahuan. Belum selesai, kakak, aku pasti akan melindungimu. Tuan Zhang. Ini adalah laporan USG jaringan di bawah kulit di lengan ayah Anda. Saya ingatkan, bekas luka ini pasti disebabkan oleh tindakan manusia. Dan ayah Anda, dia bukan mengidap demensia lansia. Dia sebelumnya mengonsumsi banyak obat tidur dan mengalami tekanan. Akibatnya, fungsi kognitifnya terganggu, reaksinya lambat. Ekspresinya kosong dan gejala lainnya. Ayah Anda bukan alami demensia lansia atau disebabkan penyakit. Itulah yang membuat dia seperti sekarang. Tidak mungkin, ayahku baik di rumah. Siapa yang membuatnya marah? Tuan Zhang, saya sudah memberitahu. Pembantu di rumah Anda mencurigakan. Sekarang ada bukti jelas. Saya menyarankan agar orang tua tetap di rumah sakit. Pilihan terbaik. Kami akan gunakan obat aman untuk mengobatinya secara bertahap. Pasti mau menipu uang saya. Salah kasih resep, tapi tidak mengakuinya. Membesar-besarkan penyakitnya. Tunggu, ada kelanjutan. Pak Zhang, laporan ada di sini. Anda bisa minta evaluasi pihak ketiga. Semua pemberian resep juga tercatat. Bisa memeriksanya kapan saja. Sebagai dokter, saya bertanggung jawab atas keselamatan jiwa pasien. Jika tetap keras kepala, saya akan melaporkan ke polisi menangani. Pak Zhang, pikirkan ayah Anda. Dia tidak bol tertekan lagi. Percaya kalian. Biarkan ayah dirawat di rumah sakit. Jaga baik-baik orang tua itu. Pak Zhang, tadi dokter bilang apa? Mereka ngomongin saya? Saya nggak tahu kenapa semuanya menargetkan saya. Saya cuma pengen merawat ayah tua itu dengan baik, dapatkan gaji, dan hidup. Saya tahu hidup saya susah, tidak ada yang percaya. Sama seperti almarhum suami saya. To be continue. Dia begitu dulu, pukul habis itu bilang ke orang-orang. Katanya saya jatuh sendiri, ikut dia belasan tahun, tapi tidak pernah hidup enak. Dia mabuk, pukul saya. Kalah berjudi, juga pukul saya. Tubuh saya penuh bekas luka. Saya tidak tahan lagi, kabur dari rumah itu. Cuma seorang wanita tanpa pendidikan, bisa apa?
Hanya melayani orang, merawat lansia sakit parah, ingin berbuat baik kepada mereka. Karena tahu rasanya terbaring tanpa ada yang peduli. Melihat mereka kesakitan, saya teringat diri sendiri. Saya melakukan segalanya supaya mereka nyaman. Apakah saya salah? Keluarga mereka berterima kasih, saya berhati baik. Kenapa semua yang terjadi malah jadi salah saya? Luka di tubuh bapak tua itu, saya tidak tahu bagaimana bisa terjadi. Kadang dia menggaruk sendiri atau tersenggol sesuatu. Saya jagain 24 jam, mana mungkin saya memantaunya terus-menerus? Pak Zhang, kalau Anda juga nggak percaya sama saya. Saya pergi, tidak perlu bayar saya 1 rupiah pun. Anda terlalu salah paham sama saya. Bersambung, saya ngerti kok. Khawatir wajar, kalau saya punya anak sebaik Anda. Saya pasti ketawa bahagia dalam tidur. Kak Hi, saya nggak bermaksud gitu. Saya cuma khawatir soal bapak saya. Ayah. Apa ayah dengar kita ngobrol tadi? Pak Zhang, ayah Anda membaik. Dia butuh nutrisi. Makanan rumah sakit kurang bergizi. Saya pulang masak panci tanah, bikin sup tonik kesehatan ayah. Malam nanti saya antar. Temani Tuan di sini ya. Terima kasih, Kakak Hi. Di mana ya dia mencatatkan kata sandi? Kalau nggak segera pergi, bakal ketahuan. Bersambung. Kakak Hi, kamu lagi ngapain sih? Tuan Zhang, Anda sudah kembali. Saya lagi Kamu bilang mau buat sup untuk ayah saya? Mana supnya? Aduh, lihat kepala saya ini, sibuk banget sampai lupa. Saya langsung buat sekarang. Kelihatannya bukan bersih-bersih besar. Kayak lagi cari sesuatu. Apa dia lagi cari buku tabungan? Untung buku tabungan masih ada. Kebetulan ayah lagi dirawat di rumah sakit, butuh uang sekarang. Apa ya, kata sandinya? Ah iya. Kata sandinya tanggal lahir Congcong. 150.721, ayah pernah bilang, apapun bisa lupa, tapi ulang tahun cucunya nggak pernah lupa. Hi Fang Hua, kamu ngapain di depan pintu? Hi Fang Hua, kamu lagi menguping aku ya? Iya, Pak Zhang. Saya datang untuk mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Kenapa mendadak begini? Suami saya yang sudah meninggal datang minta uang sama saya. Bilang bakal datang ke rumah bikin masalah. Pak Zhang, Anda dan Tuan orang baik. Saya nggak mau merepotkan kalian, jadi saya harus pergi. Kak Hi, masalah ini bisa kita bicarakan, kan? Halo, Pak Zhang, segera ke rumah sakit. Kondisi ayah Anda memburuk, dalam perawatan. Situasinya sangat berbahaya. Apa? Cepat datanglah. Baik, aku segera ke sana. Bersambung. Ulang tahun ke 150721 Congcong. Kamu sayang cucumu, Sudah berpura-pura lama, tetap saja akhirnya aku dapatkan. Hehe. Harus segera pergi. Dokter, bagaimana kondisi ayah? Pasien kritis, harus segera dioperasi. Lakukan operasi sekarang juga. Tapi biaya operasi sangat mahal. Uang ada, ayah saya punya buku tabungan. Saya akan segera ambil sekarang. Bukunya, saya ingat letaknya di atas tempat tidur. Kak Hi. Ayah, kenapa di rumah? Bagaimana kakek? Congcong, kakekmu di rumah sakit dan harus dioperasi. Kami butuh uang, tapi buku tabungan hilang dan Bibi Hi tidak ada. Buku tabungan hilang, Hi Fang Hua lari. Bersambung.
Congcong, sekarang ini kok kamu masih gunakan jam tangan itu? Ayah, dengarkan ini. Ah iya. Kata sandinya ulang tahun Congcong. 150.721, ayah pernah bilang, semua bisa lupa, tapi ulang tahun cucunya takkan dilupakan. Ulang tahun Congcong. Kamu sayang cucu. Sudah berpura-pura lama, akhirnya aku mendapatkannya. Jangan-jangan itu dia. Dari awal sampai akhir, dia selalu menyakiti ayah. Aku sempat percaya padanya. Sekarang dia juga mengambil buku tabungan. Ayah, sekarang bukan saatnya menyesal. Cepat pikirkan cara. Benar. Bersambung. Benar. Kakek sangat membutuhkan uang untuk operasi. Kita harus segera memblokir buku tabungan itu. Congcong, kita harus membuat dia kembali supaya bisa mendapatkan bukti. Ayah, lalu harus bagaimana? Wanita ini serakah. Kita pura nggak tahu, beri gaji tinggi untuk membujuk dia kembali. Halo, ini siapa? Buhi, saya Zhang Tianfang. Pak Zhang, ada apa? Saya sudah resign? Begini, Buhi. Ayah saya dirawat di rumah sakit, kondisinya buruk. Congcong harus sekolah, saya nggak bisa handle semuanya. Apa Anda bisa kembali dan bantu saya lagi? Pak Zhang, Bucania and Amerigo Conside. kenapa cari saya lagi? Buhi, salah saya. Saya salah paham Anda. Kalau Anda bersedia kembali membantu saya akan bayar Anda 3 kali lipat dengan uang tunai. 3 kali lipat uang tunai? Kalau Anda bisa kembali malam ini, bantu beberapa hari sampai saya dapat pengganti pengasuh. Bersambung. Harus cari buku tabungan ayah. Biaya operasi kurang, rumah kacau. Demi ayah Anda, Saya akan segera. harus sepakat uang tunai. Ya, pasti. Papa, apakah dia akan kembali? Cung-cung, keserakahan membuatnya kembali. Nanti, kembali ke kamar, kunci pintu. Apapun suara yang terdengar, jangan keluar. Tapi Papa, Cung-cung, dengarkan Papa. Papa kali ini tidak akan membiarkannya menyakiti siapapun lagi. Setengah jam lagi. Pak Zhang, saya sudah kembali. Bagaimana keadaan orang tua itu? Wah, benar-benar menderita ya. Masih dalam perawatan darurat. Kondisinya beberapa hari ini kurang baik. Buhi, ini gaji Anda beberapa hari ini. Ayo, belum selesai di sini. Pak Zhang, tadi di telepon Anda bilang, buku tabungannya belum ketemu. Iya, nggak tahu taruh di mana. Sekarang uangnya harus buat operasi. Gimana kalau saya bantu cari? Ayah Anda suka naruh benda di mana? Masih ingat? Buhi, waktu itu di kamar ayah saya, Anda benar-benar sedang bersih-bersih? Pak Zhang, maksud Anda apa dengan kata-kata itu? Tentu saja saya sedang bersih-bersih. Jadi, saya tanya kamu. Kenapa ayah saya selalu punya luka baru? Kenapa dia sering kebingungan? Kenapa tubuhnya mengandung obat tidur? Saya tidak mengerti maksud Anda. Jika begini terus, saya akan pergi. Pergi? Sebelum pergi, mau dengar ini dulu, tidak? 150.721, hari lahir Congcong. Ternyata kamu cukup peduli dengan cucu. HMPH, pura-pura sekian lama, tetap saja akhirnya jatuh ke tangan saya. Harus cepat pergi. Minggir, rekaman itu palsu. Kalian menjebak saya. Bersambung. Hifang Hua, saya sudah melapor polisi. Kamu tidak bisa lari. Polisi akan segera datang. Minggir kamu. Kalau enggak, aku lawan kamu. Lepasin aku. Lepasin aku. Dokter, maaf ya. Aku salah paham hingga menghambat pengobatan ayahku. Kalian gak pernah menyerah. Pak Zhang, laporan ini ada di sini. Kapan saja Anda bisa meminta tinjauan ulang pihak ketiga. Selain itu, resep obat kami tercatat.
Kapan saja periksa. Sebagai dokter, bertanggung jawab atas keselamatan pasienku. Kalau kamu masih keras kepala, aku akan lapor ke polisi. Pak Zhang, saya harap Anda juga bisa memikirkan ayah Anda. Dia tidak bisa menerima tekanan. Seharusnya saya lakukan ini. Anda juga membantu menangkap Hi Fanghua, berarti menyingkirkan orang jahat. Untung saya melapor polisi tepat waktu, semua buku tabungan dan barang yang hilang sudah dikembalikan. Hi Fanghua ini memang pelakunya. Kali ini hukuman penjaranya pasti berat. Ayo, bersambung. Kapan kakek bisa sadar? Ayah, terima kasih sudah terus melindungi kakek. Ayah, Tante Hi itu aneh. Saya cium obat yang ditaburkan ke kakek. Baunya pahit dan juga busuk. Kakek tetap bersama dia. Itu bisa berbahaya. Aku mengerti. Aku akan melindungi kakek. Tante, bisakah kau bantu cari tahu tentang buhi ini? Harus melindungi kakek. Harus tahu kebenarannya. Aku bodoh, percaya pada Hi Fanghua. Ayah. Apa kau mendengar kami bicara, ayah? Kakek, bangunlah. Cong-cong, jaga kakek sebentar. Aku akan panggil dokter. Sebulan kemudian. Bersambung. Kak, hari ini kita belajar seru sekali. Guru menyuruh kita membuat baterai kecil dengan lemon dan potongan tembaga. Tubuh kakek seperti baterai yang diisi daya. Kalau sudah penuh, bisa pulang, kan? Masih ingat anak gemuk? Dia menendang bola sampai nyangkut di pohon. Terus coba tebak apa yang terjadi? Dia malah menjadikan dirinya peluru, lari tabrak pohon sekuat tenaga, berharap bola jatuh. Malah kepala sekolah datang. Anak itu benar-benar keras kepala. Kak, temanku bilang kakeknya bisa buat kuda kayu kecil. Kalau sembuh, bisa buatkan aku? Tentu cucu kesayangan. Ayah, cepat sembuh ya. Kalau ayah sudah baik, kita pulang ke rumah, lakukan apa saja yang ayah mau. Halo. Bersambung. Ayah, aku lulus evaluasi, aku tidak dipecat. Bagus, bagus. Ayah, ini semua salahku. Aku juga khawatir dipecat. Itulah kenapa aku mempekerjakan orang seperti itu di rumah. Pak Zhang, minum air. Saya tambah suplemen baik untuk tubuh Anda. Akan membantu Anda beristirahat. Kira harus menunggu beberapa hari. Hari pertama menemukan barang bagus. Minum saja. Untung masih punya 1 bungkus obat tidur. Terbaik, jangan macam-macam. Anggap tidak tahu. Berapa kata sandinya? Aku tak punya kesabaran untuk ini. Bukan hanya karena kau pandai beraksi, tapi juga demi keluarga ini. Bersambung. Ayah, semua salahku karena tak punya kemampuan hingga mempekerjakan pengasuh ini di rumah untuk menjaga Anda. Ayah, nanti aku pasti sering menemani Anda. Sekarang aku mengerti, keluarga adalah yang paling penting. Baik, baik, nak. Beberapa bulan kemudian, bagaimana kondisinya, Pak Tua? Masih pusing? Jauh lebih baik. Tangan dan kaki terasa kuat. Bagaimana dengan ayah Tuan Zhang? Puli Dengen Bake. Hari ini beberapa dokter melakukan pemeriksaan bersama dan sepakat bahwa Pak Tua bisa pulang ke rumah. Dokter, ayah saya bisa pulang? Kita benar-benar bisa pulang? Benar, bisa pulang. Harus rutin minum obat dan lakukan latihan pemulihan, tidak akan ada masalah. Dokter, terima kasih. Kalau bukan kalian menemukan kebenaran dan tidak menyerah. Tuan Zhang, itu tugas kami. Melihat Pak Tua sembuh, kami pun senang. Pak Zhang, kami sudah melihat usaha Anda selama setengah tahun ini. Seringlah menemani orang tua. Obat terbaik, dokter yang baik. Saya mengerti.
Kak, hari ini saya dapat nilai penuh di ujian. Guru juga memuji saya. Ayo, belum selesai. Ini kartu ucapan keluar rumah sakit yang saya buat. Ada kakek, saya, dan juga ayah. Ayah, setelah masa sulit ini selesai, saya pasti akan meluangkan waktu lebih banyak untuk menemani Anda. Pak tua, bagaimana rasanya? Masih pusing, sudah lebih baik. Tangan dan kaki terasa bertenaga. Lukisan ini bagus. Kakek paling suka. Pak, Congcong lebih pengertian setengah tahun ini. Pulang, dia rajin belajar dan bilang, mau mengawasi Bapak supaya cepat pulih. Tongcong hebat, kakek bangga kamu. Papa hebat, sudah belajar masak berbagai sup. Pak, ayo kita pulang. Malam ini saya masak sup ikan untuk Bapak. Ayo, pulang ke rumah.